Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam kapanpun dan dimanapun anak-anak kelas 7 SMP Negeri 47 Samarinda dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pembelajaran saat ini kita akan melakukan remedial atas ulangan harian PPKN bab 4, yang mana remedial ini kita lakukan untuk memperbaiki nilai ulangan harian yang nilainya di bawah KKM, yaitu 70. Jadi yang nilainya di bawah 70 maka wajib melakukan kegiatan remedial ini. Lalu apa remedialnya? Remedialnya adalah yang pertama, kalian wajib menonton video pembelajaran remedial ini. Nah, pada video ini Bapak akan memberikan kunci jawaban dan sedikit penjelasan atas soal yang ada pada ulangan harian PPKN bab 4 ini. Nah, setelah kita menonton video pembelajaran ini, maka yang kedua yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan ulang atas ulangan harian PPKN bab 4 ini. Jadi kalian masuk ke soal ulangan harian PPKN bab 4 yang sudah ada di Google Classroom, lalu kalian wajib kerjakan ulang. Dan karena Bapak sudah memberikan penjelasan dan kunci jawaban atas soal tersebut, maka kalian Bapak wajibkan harus mendapatkan nilai 100. Jadi saat ulangan nanti kalian wajib mendapatkan nilai 100 karena kunci jawabannya sudah Bapak berikan. Oleh karena itu, pastikan kalian memperhatikan dengan baik kunci jawaban atas soal berikut ini. Oh ya, bagi yang nilainya 70 ke atas tidak wajib untuk mengikuti kegiatan remedial ini. Nah, tetapi jika tetap ingin menonton video pembelajaran ini, maka diperbolehkan dengan niat untuk menambah ilmu dan wawasan. Nah, yang wajib adalah tentu yang nilainya di bawah 70. Itu wajib mengikuti kegiatan pembelajaran remedial ini dan wajib mengerjakan ulangan harian ini dan wajib mendapatkan nilai 100. Baik, sekarang kita akan masuk ke ulangan hariannya. Di sini kita pilih kelas 7B. Oke, lalu kita pilih namanya. Oke, anggap saja kita pilih ini Alex Nur Wahyudi. Oke, kita klik berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas pulau-pulau besar ataupun pulau-pulau kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan UUD 1945 pasal, nah jawabannya ini, pasal 25A. Pasal 25A itu berbunyi, negara Indonesia ialah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi jawabannya adalah pasal 25A. Berikutnya, bangsa Indonesia disebut negara yang memiliki keberagaman dalam berbagai bidang. Kondisi tersebut menjadikan bangsa Indonesia disebut bangsa yang memiliki keberagaman, berarti bangsa yang majemuk. Berikutnya, di bawah ini faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia, kecuali. Nah, yang mana nih yang bukan faktor penyebab keberagaman? Yang A, kondisi kepulauan negara Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Oke, ini faktor penyebab ya. Kedua, letak Indonesia di antara dua samudra dan dua benua. Ya, ini juga faktor penyebab keberagaman. Yang ketiga, pengaruh budaya asing sejak zaman dahulu. Ini juga faktor penyebab keberagaman. Kita tahu negara kita itu dipengaruhi oleh budaya asing sejak zaman dulu, sejak zaman manusia purba bahkan, yaitu kedatangan bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu yang mempengaruhi kebudayaan Dongson
Lalu kedatangan bangsa India mempengaruhi adanya agama Hindu dan Buddha. Lalu kedatangan bangsa Arab yang melahirkan agama Islam, dan juga kedatangan bangsa Eropa yang melahirkan agama Kristen. Nah, yang bukan adalah ini pengaruh penjajahan bangsa asing. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan faktor penyebab keberagaman. Berikutnya, suku adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan mereka. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri khas. Berikut ini merupakan aspek yang merupakan ciri-ciri yang khas dari suku bangsa adalah, nah yang mana nih? Ciri-ciri khas dari suku bangsa. Yang pertama, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Ya, Bapak kira ini ya. Ini adalah ciri khas dari suku bangsa. Ada bahasa, ada adat istiadat, dan kesenian. Oke, tapi kita lihat dulu yang berikutnya. Pandangan hidup, mata pencaharian, dan agama. Nah, ini bukan ciri khas suku. Kalau pandangan hidup itu kan berarti ideologi. Kalau agama tidak ada kaitannya dengan suku. Lalu ada ciri fisik, keturunan, dan mata pencaharian. Nah, ini juga tidak ada hubungannya ya dengan suku. Tapi kalau ciri fisik itu lebih kepada etnis. Kemudian keyakinan masyarakat, nah ini masih berkaitan dengan agama. Keturunan dan pandangan hidup berkaitan dengan ideologi. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Salah satu hal yang harus dipupuk dalam membina sikap saling hormat menghormati dalam kehidupan beragama adalah, nah yang mana nih yang harus dipupuk? Yang pertama, A. Bersikap reaktif dan menyerang. Nah, ini negatif. Yang B. Toleransi antar umat beragama. Nah, ini positif. Ini wajib dipupuk. Yang C. Tolong menolong hanya bagi yang seagama saja. Nah, ini negatif. Ya, tidak boleh hanya yang seagama saja. Kita harus menolong yang berbeda agama pun kita harus saling tolong menolong. Yang D. Suka berdebat dan memaksakan pendapat orang lain. Nah, ini jelas negatif. Berikutnya, sikap yang harus dihindari dalam keberagaman ras agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat adalah, nah mana nih yang harus dihindari? Toleransi, ini wajib. Tegang rasa, wajib. Diskriminasi, nah ini harus dihindari. Ya, karena diskriminasi itu berarti membedakan orang yang berdasarkan ya mungkin warna kulitnya, berdasarkan kekayaannya, dan lain sebagainya. Yang D, kedudukan yang sama. Nah, ini wajib ya. Ini wajib kita miliki. Semua orang itu sama kedudukannya. Ya, tidak ada yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berikut ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh sikap diskriminasi terhadap ras tertentu, kecuali berarti ini yang positifnya ya, karena diskriminasi itu pasti akibatnya negatif. Oke, berarti kita tinggal cari yang mana nih yang positif. Yang A, tidak tercapainya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama manusia. Nah, ini negatif. B, kesulitan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini juga negatif. C, tercapainya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini positif. Berarti ini jawabannya. Yang D, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini juga negatif. Berikutnya, istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma, karangan. Ya, jawabannya adalah Empu Tantular. Berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila dituangkan dalam sila. Nah, yang mana nih? Yang berkaitan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, jawabannya tentu Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikutnya, yang bukan merupakan makna Bhinneka Tunggal Ika
seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah, ya walaupun kita tidak tahu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kita bisa secara logika memaknai apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tinggal kita cari yang mana yang tidak ada kaitannya dengan berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang A, mendorong kokohnya persatuan Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan persatuan, berarti bukan. Yang B, saling menghormati dan mencintai antar sesama. Nah, ini juga berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena di sini pertanyaannya yang bukan ya. Yang C, menumbuhkan sikap sukuisme. Nah, ini jelas ya jawabannya, karena ini sifatnya negatif, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang D, meningkatkan nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat. Nah, ini juga berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, di bawah ini yang termasuk alat-alat pemersatu bangsa, yaitu, kita cek, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kondisi geografis. Nah, kondisi geografis bukan. Yang B, bangsa Indonesia, bendera merah putih, Pancasila. Nah, ini jelas alat pemersatu bangsa. Oke, kita lihat dulu yang lain. Lagu kebangsaan, Pancasila, agama. Agama bukan alat pemersatu bangsa. Yang D, Pancasila, kondisi geografis, bahasa daerah. Nah, kondisi geografis dan bahasa daerah tentu bukan alat pemersatu bangsa. Nah, jadi jawabannya B. Berikutnya, jaminan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea. Nah, alinea keberapa ini? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jawabannya adalah alinea keempat. Karena di situ ada kata-kata, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Berarti di situ negara kita itu melindungi semua orang yang ada di Indonesia ini. Dan itu sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di alinea keempat juga ada kata Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu juga berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, sesuai dengan batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara, ya jawabannya negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kalian bisa baca pasal 1 ayat 1. Berikutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting di tengah keberagaman masyarakat untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan nilai-nilainya. Hal tersebut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang A. kuat, mampu, dan merdeka. Yang B. selaras, serasi, dan seimbang. Nah, ini jawabannya yang lebih tepat, yaitu selaras, serasi, dan seimbang. Karena ini berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dengan kita saling menghormati satu sama lain, maka kehidupan kita akan menjadi selaras, serasi, dan seimbang. Berikutnya, menganggap suku bangsa sendiri lebih maju, unggul, dan baik disebut sifat. Nah, jawabannya adalah primordialisme. Kalau ekstremisme itu berkaitan dengan ekstrim, yaitu berlebih-lebihan. Misalkan ekstrim kanan berkaitan dengan agama, berlebih-lebihan dalam agama sehingga menjadi teroris. Atau misalkan ekstrim kiri berlebih-lebihan dalam ideologi sosialis yang melahirkan ideologi komunis. Kalau chauvinisme itu paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri atau negara sendiri dan menganggap rendah negara lain. Kalau sekularisme itu adalah paham yang memisahkan antara dunia dan
akhirat, dunia, dan agama. Berikutnya, di bawah ini yang bukan termasuk nilai-nilai budaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia adalah, nah yang bukan ya, berarti ini yang negatif. Yang A, gotong royong, itu positif. Yang B, rasisme. Nah ini negatif, membedakan orang berdasarkan rasnya. Yang C, toleransi, positif. Yang D, tenggang rasa, positif. Berikutnya, salah satu contoh bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang mana nih? Contoh bentuk toleransi, tentu yang positif. A, tidak mau bergaul dan berbaur dengan suku lain. Nah, ini negatif. B, perasaan senasib sepenanggungan. Nah, ini positif. Tapi kita cek dulu. Yang C, kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan golongan. Nah, ini negatif. Yang D, menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Ini juga negatif. Jadi sudah jelas jawabannya B. Berikutnya, contoh perilaku toleran dapat tercermin dari perilaku berikut ini, kecuali, nah yang mana ini? Yang negatif. Yang A, menghormati umat lain yang sedang mengerjakan ibadah agamanya. Nah ini positif ya, contoh daripada toleran. Yang B, memberi kesempatan umat lain untuk menjalankan ibadah agamanya. Nah ini juga toleran. Yang C, berusaha mempelajari agama lain. Nah ini cara toleran yang keliru. Ya bukan berarti kalau kita toleran berarti kita harus mempelajari ajaran agama lain. Nah itu namanya mencampur adukkan agama. Nah itu perbuatan yang keliru. Yang D, membantu teman yang tertimpa musibah tanpa memandang keyakinan mereka. Nah ini juga sikap toleran. Berikutnya, perilaku toleran dalam berbagai aspek kehidupan dapat memperkuat. Nah berarti sifatnya positif. A, integrasi bangsa atau bersatunya bangsa. Nah ini positif, jadi jawabannya A. Yang B, disintegrasi bangsa. Nah ini negatif. Disintegrasi bangsa itu berarti perpecahan bangsa. Yang C, sifat rasisme. Nah ini negatif. D, rasa kedaerahan. Nah ini juga negatif. Berikutnya, saat pemeluk agama lain menjalankan ibadah agamanya, hal yang patut dilakukan adalah A, ikut serta menjalankan ibadah agama mereka. Nah tentu keliru. Yang B, membuat keramaian di sekitar tempat ibadahnya. Ini juga negatif. Yang C, mengganggu mereka agar tidak khusyuk menjalankan ibadahnya. Ini juga negatif, perbuatan yang salah. Nah yang D, bersikap tenang dan tidak membuat gaduh. Nah ini yang positif yang harus kita lakukan. Berikutnya, dalam kehidupan sekolah, sikap toleran dapat ditunjukkan dengan dalam kehidupan sekolah. Yang A, menghargai dan menghormati semua pemeluk agama. Ya ini positif tetapi tidak ada kaitan dengan sekolah. Yang B, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Positif tetapi tidak berkaitan dengan sekolah. Yang C, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga positif tetapi tidak ada kaitan dengan sekolah. Yang D, mematuhi tata tertib sekolah. Nah ini jawabannya karena berkaitan dengan sekolah. Berikutnya, perilaku yang dapat dilakukan untuk menyikapi keberadaan ras dan suku di Indonesia adalah A, memandang rendah ras orang lain. Nah ini keliru. Yang B, menonjolkan perbedaan ras. Ini juga negatif. Yang C, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan ras masing-masing. Nah ini yang positif. Yang D, bersikap bahwa setiap ras memiliki harkat dan martabat yang berbeda. Ya tentu tidak, karena semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama. Berikutnya, contoh perbuatan yang mencerminkan perasaan bangga terhadap bangsa Indonesia adalah A,
menganggap budaya barat sebagai budaya modern yang harus dicontoh. Nah, ini bukan perasaan bangga. Yang B, menggunakan produk-produk buatan anak negeri. Nah, ini jawabannya. Ini berarti kita bangga dengan Indonesia, dengan produk-produk buatan dalam negeri. Yang C, berjalan ke luar negeri saat memiliki uang. Ini negatif, tidak ada kaitan dengan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Yang D, selalu menggunakan bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari. Tentu ini keliru, karena kalau kita bangga dengan Indonesia berarti kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berikut ini adalah manfaat penanaman sikap toleransi dalam keberagaman bangsa Indonesia. Kecuali, nah kalau kecuali berarti yang negatif. A, terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram, positif. B, terwujudnya persatuan bangsa, positif. C, terwujudnya kelompok dan golongan baru dalam masyarakat. Nah, ini negatif. Yang D, kemudahan dalam mewujudkan tujuan nasional. Ya, jadi yang negatif C. Berikutnya, sikap sila ketiga memiliki makna bahwa sila ketiga persatuan Indonesia. Yang A, kepentingan umum dan pribadi dilaksanakan secara bersamaan. Ya, tidak ya. Karena kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. B, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ya, ini jawabannya. Yang C, kepentingan umum penting, sedangkan kepentingan pribadi tidak penting. Ya, tidak ya, karena kepentingan pribadi pun juga penting. D, kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan umum. Nah, ini terbalik. Jadi jawabannya B. Oke, kita kirim. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru. Ya, kita lihat skor. Ya, betul, kita mendapatkan nilai 100. Demikian anak-anak untuk kegiatan remedial ini. Ya, ini agak panjang karena ada penjelasan di dalamnya. Jadi besar harapan kalian dengan mengikuti remedial ini, kalian menjadi bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, sehingga setelah kalian mengikuti pembelajaran remedial ini, kalian menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita akhiri pembelajaran remedial ini. Jangan lupa setelah ini kalian wajib mengerjakan ulangan harian PPKN bab 4 ini dan wajib mendapatkan nilai 100. Nah, jika belum mendapatkan nilai 100, maka kerjakan lagi dan lagi sampai mendapatkan nilai 100. Oke, Bapak akhiri pertemuan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.